Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai. Seminar proposal hari ini akan kita bagi beberapa termin. Yang pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada Erli untuk mempresentasikan rencana penelitiannya, kurang lebih 10-15 menit. Kemudian, kita akan buka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Ya, syukur kalau masih bisa dibuka sesi kedua oleh mahasiswa untuk memberikan masukan. Kemudian nanti akan yang sesi berikutnya adalah kita memberi kesempatan kepada dosen penguji untuk memberikan tanggapan terkait rencana penelitian, dan nanti akan kita akhiri dengan pendapat dan masukan dari dosen pembimbing. Bagian akhir baru akan diputuskan apakah seminar ini proposalnya akan diterima dan dilanjutkan atau harus dirubah dan diulang atau sebagainya. Jelas? Jelas, Bu. Baik. Untuk mempersingkat waktu, silakan Erli bisa menampilkan slide-nya dan mempresentasikan rencana penelitiannya. Apakah slide-nya terlihat, Bu? Belum? Belum? Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dian Rahayu Jati yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Baiklah, proposal saya berjudul Analisis Polutan Udara, CO, SO2, NO2, PM10, dan TSP di industri galangan kapal, serta pengaruhnya terhadap lingkungan kerja. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama adalah galangan kapal. Jadi galangan kapal ini merupakan salah satu industri yang memenuhi reparasi bagi kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan. Nah, kapal sendiri merupakan salah satu sarana transportasi yang juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian serta perhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, pada saat ini di Indonesia industri kemaritiman ini sendiri semakin berkembang, sehingga itu juga mendorong berkembangnya permintaan terhadap kapal, sehingga dibutuhkanlah industri galangan kapal untuk bekerja dalam pembuatan kapal dan juga mereparasi kapal. Nah, dalam aktivitasnya ini, galangan kapal melakukan beberapa aktivitas yang dapat menolong untuk mereparasi dan membuat kapal, seperti pengelasan, pemotongan thermal, kemudian sandblasting, dan juga pengasahan atau pemeliharaan badan kapal, yang juga dalam aktivitasnya itu dapat menimbulkan polusi udara. Nah, polusi udara ini dapat berupa gas-gas yang tadi sudah saya sebutkan di judul proposal, dan gas tersebut dapat berpengaruh terhadap lingkungan kerja dan juga kesehatan para pekerja yang bekerja di industri galangan kapal itu sendiri. Untuk Kalimantan Barat sendiri ada sekitar total 25% dari seluruh industri galangan kapal yang ada di Indonesia itu terletak di Kalimantan Barat dan berada di sekitar Sungai Kapuas dan beberapa sungai lainnya. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas udara di industri galangan kapal, serta mencari tahu bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan kerja dan para pekerja itu sendiri. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri ada 2 tujuan. Yang pertama adalah mengetahui kualitas udara di industri galangan kapal. Dalam hal ini adalah PT Kapuas Cahaya Bahari atau Kacaba pada titik kontrol dan juga titik sampel yang berdekatan dengan aktivitas reparasi, dan membandingkannya dengan baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas udara terhadap lingkungan kerja dan para pekerja di industri galangan kapal PT Kapuas Cahaya Bahari Kacaba. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu untuk memberikan informasi mengenai kualitas udara dan potensi risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan kerja dan pekerja di industri galangan kapal, serta bagaimana pengendalian lingkungan yang dapat diterapkan untuk industri galangan kapal itu sendiri. Nah, untuk batasan masalahnya, di sini ada 2 batasan masalah. Yang pertama adalah pengambilan sampel udara dilakukan dengan metode grab sampel atau sampel sesaat.
Kemudian yang kedua adalah dampak polutan terhadap lingkungan kerja dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data hasil wawancara terhadap pekerja di galangan kapal itu sendiri yang dengan total 22 orang. Nah, kemudian untuk bagian tinjauan pustaka di bab 2, saya mau masukkan dua poin, yaitu yang pertama adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien ini turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan udara ambien ini tidak dapat memenuhi fungsinya. Ini adalah pengertian pencemaran udara menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999. Kemudian yang kedua adalah industri galangan kapal itu sendiri. Nah, galangan merupakan suatu tempat untuk membangun maupun mereparasi kapal dan memiliki beragam aktivitas seperti pemotongan termal, pengelasan, pengasahan, dan pemeliharaan permukaan badan kapal. Kemudian yang bagian ketiga adalah metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini ada dua jenis data yang saya gunakan. Yang pertama adalah data primer. Data primer ini merupakan data hasil sampling udara dan juga wawancara dengan 22 pekerja di industri galangan kapal itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini berupa profil perusahaan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri galangan kapal itu sendiri. Kemudian untuk waktu dan lokasi pelaksanaannya, jadi penelitian ini akan dilaksanakan rencananya di bulan Juni tahun 2021 dan bertempat di PT Kapuas Cahaya Bahari atau Kacaba. Nah, ini adalah lokasi penelitian saya. Jika dilihat dari Google Earth, ini adalah PT Kapuas Cahaya Bahari atau Kacaba. Jadi PT Kapuas Cahaya Bahari ini merupakan salah satu industri galangan kapal yang terletak di Kabupaten Kuburaya dan berbatasan langsung dengan Sungai Kapuas. Jadi dapat dilihat di Google Earth ini bahwa PT Kapuas Cahaya Bahari ini berbatasan langsung dengan Sungai Kapuas. Ini beraktivitas di dekat Sungai Kapuas. Nah, PT Kapuas Cahaya Bahari ini didirikan di tahun 1972 dan bergerak di bidang perbaikan docking kapal, bangunan kapal, konstruksi, dan pengadaan peralatan kapal. Jadi di PT Kapuas Cahaya Bahari ini dibagi menjadi dua bagian kerja, yaitu kantor dan juga lapangan. Nah, di divisi lapangan ini dibagi lagi menjadi 3 divisi, yaitu di bagian bengkel, tukang las, dan juga beberapa aneka kerja. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, jadi untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 teknik. Yang pertama adalah observasi. Jadi di sini observasi dilakukan bertujuan untuk mengamati aktivitas di industri galangan kapal itu sendiri dan bagaimana para pekerja dalam melaksanakan bagian dan pekerjaannya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada seluruh pekerja di industri galangan kapal PT Kapuas Cahaya Bahari yang berjumlah 22 orang. Kemudian yang ketiga adalah sampling udara. Di sampling udara ini dilakukan untuk memperoleh nilai konsentrasi dari masing-masing parameter, yaitu CO, SO2, NO2, PM10 dan juga TSP, yang dilakukan oleh PT Sukovindo Superintending Company of Indonesia. Dan sampling udara ini dilakukan berdasarkan SNI pengambilan sampel udara berdasarkan masing-masing parameter. Nah, kemudian ini titik pengambilan sampel. Jadi gambar ini merupakan gambar layout dari PT Kapuas Cahaya Bahari itu sendiri. Jadi ada sekitar 10 bagian zona di PT Kapuas Cahaya Bahari itu sendiri. Yang pertama itu adalah ruang genset, kemudian itu berdekatan dengan jalan masuk. Kemudian yang kedua adalah tempat parkir, yang ketiga adalah bengkel, yang keempat itu ruang alat tarik untuk pekerjaan slipway. Jadi slipway ini adalah pekerjaan untuk kapal dengan bahan dasar kayu. Kemudian itu ada slip docknya, di situ pekerjaan kapalnya. Kemudian ada dermaga. Yang ketujuh adalah graving dock, yaitu pengerjaan untuk bahan untuk kapal dengan berbahan dasar baja.
Kemudian ada ruang pompa, 9 kantor, 10 adalah asrama karyawan. Nah, untuk titik pengambilan sampel ini saya mengambil 3 titik pengambilan sampel. Titik yang pertama itu adalah titik yang terletak dekat kantor. Ini adalah sebagai titik kontrol untuk mengetahui bagaimana kualitas udara berdasarkan parameter yang diinginkan ketika jauh dari zona kerja di pekerjaan reparasi di galangan kapal ini. Kemudian titik kedua itu adalah titik yang berdekatan dengan area graving dock, namun itu tidak menjadi titik yang menjadi mobilisasinya para pekerja dalam melakukan aktivitasnya masing-masing. Sedangkan untuk titik yang ketiga adalah titik yang dekat dengan area graving dock, tapi itu adalah titik juga yang menjadi mobilisasi dari masing-masing pekerja. Jadi ingin diketahui bagaimana masing-masing titik, bagaimana konsentrasi dari masing-masing parameter di ketiga titik sampel ini. Nah, kemudian ada alat dan bahan. Jadi ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama adalah digital anemometer untuk mengetahui arah angin. Kemudian air sampler impinger ini untuk untuk sampling CO, NO2, SO2. Kemudian ada portable dust sampler, ini untuk sampling PM10 dan juga TSP atau total suspended particulate. Kemudian ada daftar pertanyaan wawancara, tape recorder untuk merekam saat aktivitas wawancara, dan yang kemudian adalah kamera. Selanjutnya adalah analisis data. Jadi ada 2 bagian analisis data. Yang pertama, data hasil sampling akan dibandingkan dengan baku mutu udara ambien berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999. Dan yang kedua adalah data hasil wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan bantuan studi literatur untuk menganalisis hasil wawancara, apakah para pekerja merasakan pengaruh dari bekerja selama di industri galangan kapal itu sendiri. Nah, ini adalah diagram alur dari penelitian saya. Inilah time schedule yang menjadi gambaran target pelaksanaan dari penelitian saya sendiri. Sekian yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Erli. Kita buka termin pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa. Sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Silahkan, boleh lewat chat, bisa langsung. Yang pertama siapa? Putin? Aku udah ada pertanyaan, guys. Aku udah nonton. Ada. Banyak kan Silakan. Kalian. Bantu aku lah. Aku mau nanya. Bang Putin. Kamu ketiga gitu kan? Aku tanya parameter ya. Parameter yang di Putin ada enggak? Namanya ada, orang tak ada. Ada, Bu. Oh, ada. Pertanyaan pertama, Pin. Pertanyaan enggak? Chatnya mau. Iya. Saya ingin bertanya kepada untuk pemilihan titik sampel itu tadi kan Heru menyebutkan ada 3 titik. Nah, itu berdasarkan apa ya? Ada titik tersebut, 3 titik berdasarkan apa? Pertanyaan yang kedua dari Elok, untuk parameter apa yang akan diukur dan apa alasannya? Kemudian dari chat, untuk pertanyaan yang ketiga dari Francisca Melania Rosita, bagaimana cara Erli mengetahui dampak yang dialami oleh pekerja? Lalu ada pertanyaan yang keempat dari Vira Kalista, mengapa sampel wawancara hanya diperlukan sebanyak 2 orang saja? Apakah jumlah pekerja pada galangan kapal tersebut terbatas? Silakan Erli dijawab dulu 4 pertanyaannya. Baik Bu. Sebentar. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Vira Kalista dulu kali ya Bu. Iya. Mengapa sampel wawancara hanya diperlukan sebanyak 22 orang saja? Apakah jumlah pekerja dalam galangan kapal tersebut terbatas? Ya, jadi
Jadi PT Kapus Cahaya Bahari ini masih PT yang standar menengah gitu. Jumlah pekerja mereka memang total semuanya hanya 22 orang saja. Jadi 22 orang itulah yang akan menjadi sampel untuk mengetahui bagaimana pengaruh si konsentrasi udara itu terhadap lingkungan kerja mereka. Begitu, Fir. Berapa lama udah si ini berdiri nih, perusahaannya ini berdiri? Dari 1972, Bu. Oh, berarti udah lama ya. Tapi Iya. pekerjanya baru 22. Iya, Bu. Oke, bagaimana Vira? Sesuai dengan inilah cakupan wilayah. Next pertanyaan. Oke, baik, dapat diterima. Next pertanyaan berikutnya, silakan Erli. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan elak ya, Bu. Parameter apa yang akan diukur dan alasan mengukur parameter itu. Jadi kalau untuk parameter yang akan diukur itu adalah parameter karbon dioksida, kemudian ada nitrogen oksida, kemudian sulfur dioksida, PM10 dan juga TSP. Jadi alasan dari pengambilan parameter ini adalah karena dari aktivitas. Jadi berdasarkan studi literatur yang saya lakukan, jadi dari aktivitas industri galangan kapal ini kan ada kayak pengelasan, kemudian pemotongan baja, dan juga ada sandblasting. Jadi dari ketiga aktivitas itu dapat menghasilkan oksida-oksida seperti karbon dan juga nitrogen serta sulfur. Nah, kemudian untuk dari TSP dan juga PM10-nya itu ada aktivitas juga dari seperti pengelasan kan juga pengelasan itu menghasilkan asap. Ya, asap itu yang juga dapat menyumbang terhadap jumlah total suspended partikulat dan juga PM10 di udara dari aktivitas industri itu sendiri. Oke, baik. Bagaimana Elo? Sudah. Ya. Kemudian Pertanyaan berikutnya. saya akan menjawab pertanyaan dari Francisca Melania Rosita, Bu. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui dampak yang dialami oleh pekerja. Nah, untuk mengetahui dampak yang dialami oleh pekerja ini, sejauh ini yang saya lakukan hanya wawancara dengan para pekerja sih. Ada daftar wawancara, ada daftar pertanyaan wawancara yang telah disiapkan. Tapi sebenarnya dari wawancara ini belum begitu mendalam untuk mengetahui pengaruh ataupun dampak terhadap pekerja itu sendiri. Seharusnya memang dilakukan menggunakan personal sampler ataupun seperti uji darah ataupun uji kesehatan lainnya. Nah, cuman kemarin sempat berkoordinasi dengan pihak galangan kapal itu sendiri kalau mereka menolak untuk sampai sejauh uji darah itu sih. Jadi sejauh ini hanya sampai pada wawancara untuk mengetahui kira-kira ada nggak sih pengaruh dari udara itu sendiri terhadap aktivitas mereka atau kesehatannya mereka. Oke, baik. Satu lagi pertanyaan dari si Utin. Oh ya, untuk pertanyaan. Ya, berdasarkan apa? Penentuan titik sampling ini berdasarkan bagian aktivitas dari industri galangan kapalnya itu sendiri. Jadi untuk mengetahui apakah memang dari aktivitas industri galangan kapal itu betul menyumbangkan polusi udara di dekat aktivitasnya itu. Nah, kemudian untuk yang titik kontrol untuk yang titik sampel 1 itu untuk mengetahui kalau misalnya aktivitasnya, kalau jauh dari aktivitas itu tuh berapa sih konsentrasi dari masing-masing parameter itu sendiri, baru nanti dibandingkan dengan titik sampling 2 dan juga titik sampling 3. Kalau untuk titik sampling 2 itu kan itu berdekatan dengan aktivitas pekerja, tapi karena dia ada di bagian sudut dekat aktivitas graving dock itu sendiri, jadi tidak menjadi mobilisasinya para pekerja di industri itu. Sedangkan untuk yang titik sampel 3 itu
Di situ juga dekat dengan aktivitas Graving Dock itu sendiri. Kemudian di situ juga yang menjadi mobilisasi para pekerja sih, antara Slipway, Graving Dock juga mau ke dermaganya. Itu sih pertimbangannya, Tin. Iya, bagaimana Utin? Baik Bu, terima kasih. Iya, kita buka sesi yang kedua. Silahkan, Thomas, ada pertanyaan? Nggak ada ilmiah banget, Anes. Sambil menunggu Thomas, ada dari Agnes. Agnes menanyakan, menurut Erli, dari beberapa parameter yang diuji, parameter apa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan pekerja? Oke, tampung dulu. Thomas? Thomas ada? Nggak ada, Bu. Oke, ada pertanyaan Thomas? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, Terima Kasih? kasih Thomas ini. Kasri ada nggak nih? Sambil menunggu Kasri, ada pertanyaan dari Yulita. Izin bertanya, apakah pada saat melakukan sampling bersamaan dengan dilakukannya wawancara? Oke. Satu lagi, silahkan. Saya kasih kesempatan. Di sini yang belum, Kolbi, Kasri, Tea. Bu, saya Bu. Oke, Tea, silakan Tea. Jadi untuk Erli tadi kan kasih tahu cara observasinya itu dengan wawancara kan, ada beberapa pertanyaan. Nah terus kan katanya tadi itu belum tentu memastikan apakah penggunaan pekerjaan itu terpengaruh kesehatannya. Jadi parameter keberhasilannya itu apa dan valid nggak data tersebut dengan menggunakan cara observasi hasil. Oke. Agak susah ya, Terima guys. kasih Tea, silakan. Kasri. Aku lagi mikir. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes. Menurut Erli ada berapa parameter yang dari beberapa parameter yang diuji, parameter apa yang paling berpengaruh terhadap kesehatan pekerja? Jadi kalau menurut saya sendiri dari beberapa parameter yang diuji, parameter apa yang paling berpengaruh selama bekerja? Kalau kemarin, karena emang belum uji ya. Cuman kalau kemarin ketika survei awal ke industri galangan kapal itu sendiri, dalam hal ini PT Kapos Cahaya Bahari, kalau dilihat dari kualitas udaranya, mungkin yang paling berpengaruh itu adalah total suspended partikulat, karena dari aktivitas itu yang paling banyak, yang mungkin yang paling berdampak itu dari total suspended partikulat sih, karena kalau lihat dari pekerjanya itu sejauh ini mereka kayak sebenarnya kan dalam kondisi pandemi ini kan juga harus pakai masker gitu ya. Nah kalau dari yang pekerjanya itu hampir tidak ada pekerja yang menggunakan masker, bahkan orang di kantor juga tidak menggunakan masker. Cuman kalau ditanya parameter apa yang menurut saya paling berpengaruh terhadap kesehatan pekerja, itu dari total suspended partikulatnya sih, karena itu yang dapat mengganggu sejauh ini mata sama sedikit pernapasan, karena asap juga kan di situ tuh banyak juga yang aktivitasnya mengeluarkan asap gitu. Udah woi, belum lah, langsung jawab kah? Jawab. Bagaimana Agnes? Oke, baik, sudah jelas. Pertanyaan berikutnya dari Yulita dan Tea. Selanjutnya untuk pertanyaan Yulita, apakah pada saat melakukan sampling bersamaan dengan melakukan wawancara? Nah sejauh ini ketika melakukan, jadi kan kalau sampling kan dilakukan oleh Sukovindo. Jadi dalam hal ini saya ketika PT Sukovindo melakukan sampling untuk udaranya, saya juga melakukan ini untuk wawancaranya, dengan pertimbangan ketika dilakukan sampling udara, di situ juga dilakukan wawancara. Jadi kayak mau mengetahui apakah di dalam konsentrasi itu tuh juga pada saat itu tuh juga
pekerjanya tuh ada mengalami gangguan nggak sih secara kesehatan mereka, baik dari pernapasan, penglihatan ataupun di kulit mereka gitu ketika dilakukan bersamaan dengan sampling udara itu. Pertimbangannya seperti itu, Yulita. Oke, bagaimana Yulita? Sudah, Bu. Oke. Next, pertanyaan terakhir dari Thea. Ada pertanyaan? Penghasilan dan kevalitan data. Ini khususnya untuk tujuan nomor 2 kali ya, Teh. Silakan. Tujuan nomor 2. Iya. Kalau untuk kevalitan data nih sebenarnya saya juga untuk yang tujuan nomor 2 nih memang jadi tuh pengaruhnya tuh hanya kita lihat tuh tidak dalam. Jadi hanya berupa persepsi bagaimana dan kira-kira apa sih yang dialami sama para pekerja itu sendiri. Jadi kalau ditanya kevalitan data tidak ini kali ya, karena tidak ada angka, saya tidak menetapkan parameter atau angka yang dapat menyebabkan data ini valid atau enggak. Jadi hanya sejauh Mic-nya Erli belum dibuka ya? Oh iya Bu. Jadi kalau untuk tujuan yang kedua ini kan menganalisis pengaruh. Sebenarnya karena metodenya wawancara dan juga analisisnya cuma deskriptif kualitatif, jadi pengaruh ini pengaruh yang dianalisis itu tidak begitu dalam. Jadi hanya sebatas bagaimana persepsi dari para pekerja itu selama mereka bekerja di sana, kira-kira dampak apa aja sih yang udah mereka rasakan. Terus mungkin ada ketika mereka mengalami gejala-gejala itu, gejala seperti apa, entah baik itu dari pernapasan, kulit, maupun penglihatan mereka. Jadi hanya sebatas analisis deskriptif kualitatif sih, menjabarkan secara umum bagaimana pengaruh dari konsentrasi itu terhadap para pekerja. Oke, bagaimana Teh? Ya, baik. Sesi pertama dan kedua sudah kita lewati. Kita lanjutkan dengan sesi ketiga. Silakan kepada Ibu Arvena untuk memberikan tanggapan terhadap proposalnya. Pasti ada. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Ada beberapa hal yang mau saya proses di dalam proposal tugas akhir kamu. Nah, tadi dibilangkan, kamu bilang jumlah industri galangan kapal di Kalimantan Barat itu sekitar 25% dari total jumlah galangan kapal di seluruh Indonesia. Nah, ini datanya berdasarkan apa harus kamu masukkan ke dalam proposal kamu ya. Jadi dari mana kamu mengutip, nah, ini harus jelas. Nah, kemudian ini saya mau bertanya, apa alasan kamu mengambil lokasi di galangan kapal ini? Padahal kan di Kalimantan Barat ini banyak galangan kapal yang lain. Nah iya Bu, jadi sebenarnya tuh ada industri yang sangat besar yang sudah ini juga Bu, di dekat rumah kan, di bagian daerah Mekar Baru Kuburaya ini. Cuman kemarin udah sempat bikin surat dan bertanya, perizinannya sih Bu yang susah. Jadi beberapa galangan tuh emang menolak untuk dilakukan penelitian di sana. Kemungkinan saya tidak bertanya secara detail alasan mereka menolak itu karena apa. Cuma kalau asumsi saya sendiri itu mungkin karena ini sih Bu, karena berhubungan dengan lingkungan. Jadi itu mungkin industri ini takut. Nah kemudian kalau yang industri Kapuas Cahaya Bahari ini, karena kemarin itu ada dibantu dari pihak ASDP Bu, jadi ada keluarga yang memang punya kenalan di ASDP itu sendiri. Kalau ASDP itu kan untuk yang ferry Indonesia ya, kemaritiman. Nah jadi pihak ASDP itu melemparkan untuk ke industri ini karena ini menjadi industri langganan mereka. Jadi
kemarin langsung kunjungi ke industrinya, dan mereka bersedia Bu untuk ini, dan mereka cukup terbuka sih. Memang kayak dokumen AMDAL atau UPL UKL-nya itu juga mereka belum punya, jadi lagi sedang tahap pengajuan gitu Bu. Nah ini kan kamu harus tahu berapa produktivitas kapal ini kan, galangan kapal ini kan. Nah ini kamu udah tahu berapa produktivitasnya, misalkan per tahunnya berapa? Kalau itu belum ada data ininya Bu, per tahunnya saya belum diberikan data itu. Kemarin ada bertanya tapi secara kasar aja. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu sekitar ada 4 atau 6 kapal yang masuk Bu dari ASDP Bu, tapi kalau yang dari yang pihak lainnya belum tahu Bu. Soalnya kan kalau misalnya produktivitasnya nggak tinggi, nanti kan pada saat kamu mengambil sampel itu percuma aja gitu kan, nggak dapet hasil yang sebenarnya gitu. Makanya saya bilang kenapa memilih galangan kapal ini, padahal galangan kapal yang besar di Kalimantan Barat ini juga cukup banyak gitu. Itu aja sih pertimbangannya. Kalau misalnya produktivitasnya kurang, artinya nanti nggak maksimal kan kamu dalam mengambil sampel penelitian ini. Nah kemudian gini, sebagai orang awam ya, yang misalkan saya tuh orang luar, saya yang tidak mengetahui lokasi secara pasti dari lokasi penelitian kamu ini. Nah lokasi penelitian yang kamu capture dari Google Earth ini belum mewakili dari lokasi penelitian yang sebenarnya gitu. Jadi orang nggak tahu ini di mana gitu kan. Jadi buatlah lokasi penelitian yang ada legendanya, ada benar-benar peta rupa bumi lah gitu. Terus ini kayak apa namanya, yang gambar 3.2 itu gambar site plan lokasi penelitian. Nah ini akan lebih baik jika kamu berikan dia kotak, jadi gambar ini dimasukkan di dalam kotak, jadi menyatakan bahwa ini tuh gambar, terus ada skalanya seperti gambar teknik, standar-standar yang ada pada gambar teknik pada umumnya lah ya. Baik Bu. Nah terus ini kalau interview untuk 22 orang itu kira-kira nggak merepotkan kah? Atau lebih baik ke kuesioner aja? Itu kemarin tuh saya juga sempat berpikir itu Bu, kalau wawancara mau makan waktu yang lama untuk 22 orang. Ya terus kan juga mengganggu kerja mereka bukan? Jadi kalau misalnya kayak kuesioner kan kita kasih bisa kita tinggal, tapi ada kelemahannya juga sih kuesioner itu, apa mereka benar-benar ngisi atau enggak. Memang biasanya sih ditunggu juga kalau kuesioner itu. Atau mungkin kuesioner tapi ambil beberapa sampel kunci kali ya Bu untuk wawancara. Bisa. Jadi nggak semua dilakukan wawancara, hanya sebagai pembanding aja gitu ya. Nah tapi itu metode pengambilan sampling orangnya juga harus jelas juga kan. Baca lagi di buku penelitian. Oh terkait ini ya Bu. Buku metode penelitian ya, masalah metode samplingnya. Baik Bu. Dari saya itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Arveta. Ya Bu. Jadi Erli, ada beberapa masukan tadi kan. Yang pertama yang penting memang adalah pemilihan lokasi harus mampu mewakili bahwa industri itu adalah industri galangan kapal besar dengan mungkin tingkat pencemaran yang berpengaruh terhadap pekerjanya. Itu jadi pemilihan lokasi wajib dipertimbangkan lagi. Kemudian yang kedua terkait peta penelitian, lokasi penelitian sebaiknya dilengkapi dengan legenda dan standar peta secara teknik ya. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan kuesioner dan sebagainya ya, makanya ini sebenarnya mau pakai kuesioner wawancara atau deep wawancara dengan snowball untuk mencari mana ujung kunci dari si karyawan, atau deep wawancara carta mendalam.
Jadi kalau misalnya mau pakai kuesioner berarti kita berikan secara semuanya dapat gitu ya. Tapi ketika kita mau deep, wawancara secara deep, dalam, secara mendalam, maka kita harus menentukan kriteria dari yang mau kita wawancara. Jangan-jangan tidak mewakili, kita wawancara ini, hasil kuesionernya seperti ini, yang kita ambil sebagai sampel wawancara ternyata tidak mewakili keadaan sebenarnya. Jadi ketika kita menentukan yang mau kita wawancara secara mendalam harus menyertakan ini apa, spesifikasi. Saya milih orang ini karena ini gitu, ada dasarnya. Jadi nggak sembarangan. Jelas ya? Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Arvena. Silahkan kepada Bu Herda. Ya, terima kasih Bu. Arling, selamat siang. Siang Bu. Ya, judulnya analisis polutan udara, CON dan sebagainya di industri galangan kapal serta pengaruhnya terhadap lingkungan kerja ya. Iya Bu. Boleh tahu nggak jurnal acuan untuk penelitian ini mana? Jurnal acuan. Yang utama yang mana? Hendrawan Bu. Hendrawan, sandblasting pada kapal Berlian Indah tahun 2020. Terus yang mana lagi? Andi Hendrawan. Iya. Kemudian yang Hidayat Bu. Faktor-faktor di industri, D-nya salah ini ya. Iya. Y-nya salah, sekaligus saya koreksi. Iya Bu. Faktor-faktor di industri galangan kapal yang dapat berkontribusi pada isu perubahan iklim. Apa hubungannya? Itu lebih ini sih Bu, berisi Tentang kayak apa? aktivitas di industri, tapi dia masih kayak apa ya Bu, bukan jurnal penelitian, jurnal yang kayak membandingkan secara literatur gitu. Ini jurnal, Iya Bu. isinya tentang apa? Bagaimana ini Bu, dia kayak menyebutkan aktivitas-aktivitas yang ada di industri galangan kapal itu sendiri apa aja, kemudian dari misalnya kayak pengelasan misalnya pemotongan termal, kemudian dia jabarkan apa saja dampak dari pemotongan termal itu, dan juga pengelasan itu salah satunya kepada ini Bu, perubahan iklim. Nah, jadi disebutkanlah beberapa parameter yang parameter yang mempengaruhi gitu. Iya, parameter yang Halo? Iya Bu, parameter yang mempengaruhi. Kalau yang Hendrawan? Kalau yang Hendrawan itu lebih fokus kepada aktivitas sandblasting Bu. Jadi aktivitas sandblasting itu juga jadi dijelaskan bagaimana dampak dari aktivitas sandblasting itu. Karena kan menggunakan pasir silika kan Bu, kemudian dia ditembakkan dengan tekanannya tinggi kepada badan kapal. Jadi tuh kayak sisa-sisa ininya Bu, hasil penembakan dengan pasir itu yang dapat berpendar ke udara Bu. Oke, jadi memang belum ada penelitian yang mirip dengan proposal yang diajukan polutan udara ini belum ada. Belum ada Bu, cuma Belum, ya? tapi ada yang ini Bu, lebih ke logam Fe besi sama aluminium kalau tidak salah saya Bu. Parameternya yang beda. Iya, Tapi lebih ke logam. sama galangan kapal. Iya, sama galangan kapal. Tapi beda beda parameter dan beda sampelnya ya. Iya Bukan Bu, udara. kalau saya kan lebih ke gasnya. Nah, kalau yang penelitian itu lebih kepada logam. Bukan gas, total suspended pollutant and so gas ya. Gas ini, semuanya gas. Tidak semuanya gas Bu. Dari tadi kan saya nyimak dari early presentasi dan menjawab pertanyaan tuh bilangnya
gas gitu. Jadi bisa dipastikan ini gas semua atau bukan. Tidak, Bu. Ya makanya nanti tolong diingatkan lagi dalam menyampaikan. Ya kalau yang nggak paham nanti jadi memang parameter RI ini semuanya gas. Baik, Bu. Ya terus yang di pendahuluan yang latar belakang paragraf pertama itu ada kalimat terakhir mulai dari perlindungan yang badan kapal terus ke bawahnya itu maksudnya apa ya, Ru ya? Halaman 1. Kalimat 3, kalimat terakhir mulai dari situ lah, mulai dari perlindungan sampai ke bawah. Oke. Coba dibaca. Oh, itu perlindungan dari kapal. Oh, ini Bu, saya maksudnya menjelaskan jadi kan ada jadi kan kalau di badan kapal itu kan ada pengecatan untuk melindungi badan kapal itu dari korosi. Terus Nah, kemudian kan kalau si kapal ini udah kena korosi, jadi kan kalau misalnya ini kapal berlayar dalam waktu yang cukup lama, kemudian tetap ada yang tetap ada kemungkinan untuk terjadi korosi dan juga menempelnya organisme laut, dan itu menyebabkan tuh daya rekat cat. Kalau kita mau reparasi kapal, daya rekatnya itu jadi kurang, Bu, makanya harus di sandblasting. Oke. Jadi nanti tolong diperbaiki kalimatnya ya, karena aneh kalimatnya. Jadi saya butuh bolak-balik ini maksudnya apa. Jadi memang paham tuh poinnya tuh tahu, cuma kalimatnya aja yang kurang pas, nanti tolong diperbaiki. Terus gimana caranya kita menulis kutipan di naskah itu 1 sampai bab 5 sama di daftar pustaka itu beda, Erwin. Jadi kalau di misalnya dalam bab 1, bab 2 dan seterusnya itu kalau kutipan namanya ditulis lengkap atau disingkat. Misalnya Erwin dan kawan-kawan, atau Erwin dan Rosita misalnya, atau Erwin, Rosita dan Tamat gitu. Gimana baik yang benar? Ditulis dan kawan-kawan, Bu. Karena ini kalau dalam menulis kutipan saya lihat ada tulisan, ada yang disingkat pakai DKK. Menggunakan Halo, kok putus-putus suara ya? Ibu agak putus-putus, Bu. Putus-putus kah? Sekarang sudah enggak, Bu. Menggunakan DKK, Bu. Nah, ya nanti tolong diperbaiki karena banyak sekali saya lihat kutipannya yang tertuliskan semua namanya. Jadi ada 3 orang, 3-3-nya tertuliskan semuanya. Jadi tolong diperbaiki. Baik, Bu. Masih banyak kayak frustasi di udara, tapi gabung di udara gitu. Nanti tolong bisa dicek sendiri. Terus sama tadi pertanyaan sama Bu Arsena, ada data 25% dari jumlah galangan kapal di seluruh Indonesia. Itu datanya dari mana? Datanya dari Dinas Perindustrian, Bu, tapi data online. Nanti tolong online. Ibu. Nanti tolong dilengkapi ya. Baik, Bu. Karena saya baru tahu juga bahwa Kalbar ini 25% dari industri galangan kapal Indonesia dari Kalbar ya, 25%-nya. Iya, Bu. Oke, terus paragraf terakhir ya, halaman 2 di daftar di latar belakang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsentrasi polutan udara di salah satu ini di industrinya atau di sekitaran industrinya. Karena di tujuan rumusan masalah itu Erwin menyebutkan bahwa posisinya itu di sekitaran. Maksudnya konsisten aja, maksudnya di industrinya atau sekitar industri galangan kapal. Oh iya, Bu.
Di Itu di mana sebenarnya? di Masih industri. di kawasan industri? Iya, di kawasan industrinya, Bu. Masih di kawasan Iya. industrinya kan? Iya. Nah, berapa hektar sih kawasan industri galangan kapal Kacaba ini? Kalau luasannya tidak ada luasannya, Bu. Tidak, ini luasan areanya enggak. Nggak ada. Nggak Kalau yang di gambar itu nggak bisa dibaca kah yang halaman? Oh, karena nggak pakai skala, Bu, buatnya. Jadi kamu buat gambar itu mana nih halaman 16 itu? Iya. Ini kan kawasan nih, satu kawasan Kacaba kan? Iya, Bu. Besaran itu kamu lihat dari mana? Nomor 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu luasan itu kamu lihat dari mana? Jadi itu, Bu, kemarin kan ini ada mereka kayak ada pinjamin apa Bu namanya data layoutnya. Cuman memang mereka tuh hanya bikin gambaran seperti ini, jadi tidak ada ukuran dari masing-masing apa Bu zona kerjanya. Nah, gambar itu yang kemudian dibuat di AutoCAD, Bu, dengan perkiraan aja, Bu. Jadi tidak ada data spesifik mengenai luasan Kacaba, nggak ada. Nggak ada, Bu. Sulit ya jadinya ya. Gimana caranya kamu mengetahui apa ya? Kalau yang nomor 1 itu tujuan kamu berarti hanya di sekitaran kawasan itu aja ya, tanpa melihat pengaruhnya terhadap kawasan di luar galangan kapal, nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Jadi memang hanya ingin tahu bagaimana di wilayah galangan kapal itu sendiri sih, Bu, polutan tingkat konsentrasi dari masing-masing polutan yang saya angkat itu seberapa. Ya pengaruhnya terhadap ininya ya, Iya, karyawannya. Iya, Bu. Kalau boleh tahu nih, karyawan di sana itu maksudnya nginep di lokasi atau hanya kerja datang pagi pulang malam gitu? Menurut wawancara saya kemarin dengan pimpinannya, Bu, ada beberapa karyawan, cuman kemarin tidak disebutkan jumlahnya, yang ada yang tinggal di asrama karyawan. Nah, selebihnya tuh itu apa namanya, Bu, pulang ke rumah. Jadi datang pagi, pulang di jam pulang mereka pulang. Kemudian ada juga yang karyawan panggilan gitu, Bu. Jadi kalau misalnya memang apa namanya muatan kerjanya sedang banyak dan butuh pekerja lebih, jadi mereka panggil pekerja dari luar. Tapi yang di survei, yang di dari visionernya itu hanya pegawai tetap. Iya, Bu, pegawai tetap saja. Pegawai tetap. Gimana kamu melihat pengaruh apa ya dampak yang ditimbulkan? Ada nggak bedanya kira-kira pengaruh ini, parameter ini terhadap karyawan yang benar-benar standby di lokasi sama karyawan yang hanya datang pagi pulang sore gitu? Kalau yang berdasarkan saya survei kemarin sih, Bu, belum melihat pengaruh yang yang ini sih, Bu, yang begitu berpengaruh sama karyawannya. Belum sampai ke sana. Iya, Bu, belum. Karena gini ya, kalau kita ingin melihat dampak suatu parameter terhadap lingkungan kerja lah ya, apalagi nanti visionernya ada nggak riwayat kesehatan dan lain sebagainya, ada nggak? Di daftar pertanyaan di bagian belakang ada, Bu. Ada ya. Riwayat penyakitnya. Pertama kalau saya ya bakalan ada pengaruh karyawan yang benar-benar standby di lokasi sama karyawan yang tidak standby. Yang kedua akan beda karyawan yang masa kerja karyawan itu kan masih beda-beda tuh. Iya, Ada mungkin yang baru 1 bulan, ada yang udah 2 bulan, karena tubuh kita itu bakal berdampak buruk terhadap maksudnya efek yang ditimbulkan oleh parameter yang kamu uji ini kan itu akumulasi sebenarnya. Iya, Bu. Akumulasi bakalan beda
karyawan yang baru kerja sebulan, setahun, atau bahkan yang dari awal berdirinya perusahaan bahkan berbeda sebenarnya. Itu gimana nanti memilah-milahnya? Bagaimana kamu bisa menjustifikasi bahwa oh ini datanya udah representatif mewakili bahwa karyawan yang 22 orang itu memang sudah mewakili datanya bahwa oh datanya sekian, ini mempengaruhi, ini tidak mempengaruhi, atau melihat faktor-faktor yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi Bu, kalau yang di pertanyaan wawancara kan ada ini lama lama bekerjanya. Jadi sudah berapa lama kan mereka bekerja di situ? Mungkin ada periode tahunnya kan Bu. Kemudian bertanya juga seputar ini Bu, ada riwayat penyakit mereka nggak? Kayak misalnya orang-orang yang dengan riwayat penyakit kayak asma atau mungkin ada jantung dan sebagainya, kan itu akan lebih lebih riskan kalau misalnya kualitas udaranya di atas baku mutu gitu kan Bu. Nah mungkin akan ini sih Bu, studi literatur dengan berapa penelitian yang tapi bukan yang di industri galangan kapal Bu. Jadi ada beberapa penelitian yang memang menguji juga bagaimana pengaruh polutan ini terhadap kesehatan manusia, tapi bukan dari industri galangan kapal sih Bu. Tapi parameternya sama. Kamu harus membandingkan parameter yang sama yang sebenarnya, yang penting bukan industrinya, karena yang diterima tubuh itu kan parameternya, bukan sebab dari Industri. sebab dari parameter tersebut kan. Terus nanti outputnya berupa apa sih, Erli? Untuk yang nomor 2 dulu deh kita bahas. Outputnya apa? Pembahasannya seperti apa? Tujuan nomor 2 itu yang saya ini kan sih Bu, berupa ini penggambaran bagaimana secara deskriptif bagaimana dari masing-masing ini kan pertanyaan yang udah diajukan kepada masing-masing pekerja itu ada berapa pekerja yang merasa ini benar-benar terpengaruh karena udara gitu Bu. Jadi hanya membahas secara deskriptif. Kira-kira kalau dibandingkan dengan studi literatur, benar nggak sih ketika pekerjanya mengalami gejala-gejala yang seperti ditanyakan itu, kira-kira benarkah karena parameter ini atau mungkin karena ada pengaruh atau faktor lain? Iya Bu. Berarti hanya deskripsi aja nanti? Iya, deskripsi aja Bu. Nomor 2 itu deskripsi ya, itu cerita bahwa tadi balik lagi, ini kuesioner atau wawancara jadinya? Kalau rencana awal saya wawancara Bu. Oh iya, karena ini sih 22 orang nggak terlalu banyak juga sih saya rasa. Satu orang satu hari aja udah lama sebenarnya. 22 orang itu maksudnya bisa selesai kurang dari 22 hari lah. Cuma kalau kamu melaksanakan wawancara masih dalam masa pandemi, tolong diperhatikan protokol ini aja ya, protokol kesehatannya ya. Baik Bu. Tapi Bu, kemarin Iya Bu. Kenapa? Kemarin rencana saya untuk melaksanakan wawancara itu bersamaan dengan sampling udaranya Bu. Berapa hari? 1 hari aja? Iya, 1 hari aja, 1 jam. Kenapa? Karena alasannya apa? Pertimbangan saya mau karena ingin tahu kan bagaimana sih di saat itu tuh konsentrasi. Misalkan di saat sampling udara, jadi tuh apakah maksudnya di saat itu juga tuh ada merasakan apa sih si para pekerjanya ini Bu? Gak bisa lah Emily, kalau dalam 1 jam kamu kamu jangan jangan istilah kasarnya mentang-mentang kamu yang menganalisis, mengambil sampel itu Popindo, kamu lalu sibuk wawancara, tapi kamu tidak memperhatikan orang ambil sampel seperti apa. Gimana kamu bisa memastikan bahwa pengambilan sampelnya sudah sesuai sama skripsinya kamu, misalnya yang kamu tulis, yang kamu ini kan sesuai tujuan penelitian. Jadi nggak bisa seperti itu, kecuali kamu
memang agak ini sih kalau memang tujuannya biar sinkron antara apakah data, mungkin ada beberapa data yang terkait keadaan saat itu, saat pengambilan sampel. Mungkin kamu bisa minta bantu sama temennya, malah yang bagian wawancaranya kalau saya rasa. Iya Bu. Jangan yang pengambilan sampelnya. Nanti kamu nggak tahu apa-apa. Terkait pengambilan sampelnya ya Bu. Pengambilan sampel dan lain sebagainya, mereka gimana kamu mau nunjukin titik pengambilan sampelnya di mana, dan waktunya juga hanya 1 jam. Itu orang ambil sampel juga, kamu wawancara juga, gimana? Maksudnya nggak kebayang kayak gimana kamu siasati waktu ya. Saya rasa nggak terlalu inilah. Kalau kamu lakukan sendiri semuanya, tapi waktunya aja yang dibedakan, nggak apa-apa. Kalau saya sih rasanya lebih bisa diterima dibanding kamu membiarkan orang lain ngambil sampel, kamu juga wawancara. Lebih baik kamu melakukan dua-duanya sendiri, tapi waktunya yang berbeda. Nah, setelah ambil sampel baru kamu wawancara. Nanti kamu diskusi lagi lah, kalau saya sih seperti itu sebenarnya. Baik Bu. Terus parameter yang kamu ambil di sini ini berdasarkan baku mutu ya? Iya Bu. Ini yang ada di baku mutu semuanya. Iya Bu. Baku mutu apa? Peraturan pemerintah Bu nomor 4 udara ambien Bu. 1 Iya. 41 tahun 99, udara ambien ya? Iya Bu. Udara ambien jadinya. Iya Bu. Terus 22 orang tadi udah terjawab. Sebelumnya juga saya tanyakan mengapa hanya 22 orang. Pinjauan pustaka sekarang nih kutipannya, nanti kamu cek karena di sini kamu tulis semua nama, kamu masukin 3-3-nya. Terus yang ini juga nggak ada kutipannya, yang 2.1 paragraf halaman 5 deh, halaman 5 paragraf paling atas. Oh iya. Itu nggak ada kutipannya. Itu dari mana sebenarnya? Di sini kan polutan yang dihasilkan dari aktivitas galangan kapal adalah CO, NO2, SO2, dan PSP. PM10-nya mana? Oh iya Bu. SO2-nya mana? SO2-nya ada, PM10-nya mana? Nggak ada Bu. Ini beneran nggak ada atau dari mana, Arli? Nah kemarin itu Bu, saya tuh kayak ingin menjelaskan ini Bu, kayak karena mau menjelaskan si parameternya kan dari karbon dioksida dan sebagainya tuh. Jadi saya kayak bikin kalimat dulu di situ, baru nanti menjelaskan parameternya. Nah kalau yang Berarti iya Bu. ini kamu buat kalimat sendiri, Iya, Bu. tapi mengacu dari referensi. Iya Bu. Ini memang tidak ada PM10-nya kan? Nah sebelumnya itu Bu nggak ada PM10, tapi dari hasil bimbingan jadi PM10 ditambahkan Bu dengan Itu pertimbangan. berdasarkan apa sehingga PM10 ditambahkan? Dengan ini Bu, kalau diinikan lagi di aktivitasnya kan, kalau melihat di aktivitasnya di bagian pengelasan itu ternyata ada partikulat meter Bu. 10. Tidak disebutkan sih Bu berapa apa partikulat meter apa, cuman kan karena yang paling berbahaya itu PM10 jadi di ini juga Bu Pak PM10 Paling berbahaya PM10 Kak Erli. PM2,5 Bu 10 Bu. 10. Iya Bu. Jadi alasan Erli mengambil parameter PM10 karena PM10 paling berbahaya. Iya Bu. 2,5 nggak berbahaya kah? 2,5 nggak berbahaya kah? Berbahaya juga Bu, tapi karena ini sih Bu, kalau yang dari PM10 kan ukurannya kan lebih kecil, jadi lebih apa ya, lebih mudah apa Bu menginfeksi saluran ini sih Bu, pernapasan. Lebih Jadi kecil dari 2,5. kecil.
lebih kecil dari 2,5. Iya bu. Kalau di Skovindo, nanti kamu cek lagi ya. Kalau di Skovindo itu bisanya menguji PM10 atau PM-PM yang lain semuanya bisa. 2,5 bisa, Bisa bu. bisa. Tapi kamu milihnya yang PM10. Iya bu. Alasannya nggak tahu apa. Karena PM10 yang paling Yang lebih berbahaya. Iya bu. Paling berbahaya. Itu. Yakin ya Erwi ya? Yakin bu. Kalau kamu yakin, saya sih oke aja. Iya yakin bu. Yakin? Oke, nggak apa-apa kalau yakin. Ya, nanti dicek lagi ya Erwi ya. Baik bu. Baku mutu udara ambien 40 tahun ya. Terus tinjauan pustakannya tentang ini nggak ada ya Erwi ya? Tentang apa? Ketiga perlu nggak sih gitu? Maksudnya untuk K3 untuk ini ya bu. Apa galangan kapal? kerja. Secara khusus industri galangan kapal di Kacaba ini nggak ada kah? Ini kan secara umum nih. Ada bu. Mana halaman berapa? Tapi masuk ke deskripsi lokasi bu di halaman 14. Halaman 14. Iya di bagian metodenya bu. Enggak, yang tinjauan pustaka untuk Kacabanya sendiri nggak ada kah? Nggak ada bu. Nanti dimasukin ya. Karena kan kamu spesifiknya untuk Kacabanya, harusnya ada lah tinjauan pustaka, maksudnya deskripsi tentang Kacabanya tuh seperti apa. Oh ya, berikut aktivitas di dalamnya secara spesifik ya bu. Boleh. Intinya kamu masukin Kacaba di bab 2 ya. Baik bu. Terus bentar ya. Ya bu. Yesus sama ini. Lebih lama. Kau matikan? Kau 3 jam ya? Kau matikan? Iya mbak. Masa Untuk kemarinnya lebih kecil daripada sebenarnya. lebih kecil Ini kan? aja nih deh. Masuk ke window kan? Kalau lebih kecil dari ini. Iya, dia yang Kita lebih lanjut. Tapi harus kecil bisa. Yang penting aku yakin mbak. Semangat ya. Kacabanya tolong dimasukin. Terus Karena ada tentang ini kok nggak ada ya, maksudnya pengarahan permukaan apa ya, bab 2 ini belum ada tentang efek apa pengaruh kualitas udara terhadap lingkungan kerja. Harusnya ditambahkan apa ya? Ini kamu udah deskripsi ini sih ya, per parameter ya, per ini juga ya, per apa sih namanya, pengelasan itu menyebabkan efeknya apa gitu udah sih ya. Iya bu. Nah, di sini kalau pengelasan PM nggak disebutin PM berapa. Terus mana lagi yang menyebabkan ya, apa parameter PM hanya pengelasan kan? Ini bu di. Pemeliharaan permukaan juga PM, cuma nggak disebutkan juga PM berapa. Iya bu. Nah itu aja nanti tolong diinikan ya, Spesifik. perjelas lagi mengapa yang digunakan adalah yang diukur adalah PM10. PM juga sebenarnya tiap ini juga ada ya menghasilkan emisi PM ini ya, cuma nggak tidak disebutkan PM berapa di sini ya. Iya bu. Nanti tolong dicari tahu lagi yang diinikan berapa, PM berapa. Baik bu. Terus metodologi penelitian bab 3.1. Saya di sini hanya membaca bahwa penelitian kami ini adalah metode kualitatif. Benar Kak Arli? Iya bu, deskriptif kualitatif. Kamu ada ngukur sampel, ngambil sampel, terus masukin ke lab kan? Iya bu. Itu tujuannya buat apa? Mau tahu hasil konsentrasi udaranya? Itu kualitatif atau kuantitatif? Kalau secara analisisnya kuantitatif bu. Tapi Tapi kemarin saya berpikir
Kiranya Karena bukan saya yang menganalisis sih Bu, karena langsung masuk ke lab. Tapi kan data yang dihasil kan Angka. ada angka, Ya Bu, iya kan? ya Bu. Saya bolak-balik ini apa kamu ibu ah mana? Herli dengar nggak tadi saya bawa bilang apa? Enggak Bu, Ibu suaranya Enggak ya? hilang. Ya. Jadi di bab 3 ini saya baca kamu tuh menyatakan dengan tegas bahwa metode penelitian kamu ini adalah kualitatif. Kalau kualitatif ya, kalau menurut saya itu hanya menjawab pertanyaan yang nomor 2, tujuan nomor 2. Tapi nomor satunya kamu kan menghasilkan angka-angka di sana, dan angka-angka itu kamu bandingkan sama bab itu. Iya Bu. Iya kan? Jadinya kuantitatif kualitatif. Iya, tuh apa namanya? Kalau ada kuantitatif dan ada kualitatifnya. Metode penelitian deskriptif. Nah, Deskriptif. terus alat bahan mana? Di teknik pengumpulan data Bu, di halaman 22. 17. Kok urutannya aneh kamu ini ya? Bukannya harusnya alat dan bahan itu di awal. Ya. Ini metode dulu, kamu baru alat dan bahan. Ya Bu. Ya kan saya yakin. Ya, jadi tolong dibuat berurutan. Metodologi penelitian itu buat dibuat urutan apa? Ya, kalau biasanya itu kan lokasi, Waktu dan lokasi. alat dan waktu, alat dan bahan, barulah metode, prosedurnya. Disebutkanlah dalam itu jenis datanya apa, data trainer, data standar, data trainernya apa, data standarnya apa. Baik. Nanti ini kebolak-balik, ini metode dulu, jenis data dulu. Udah kamu sebutkan biarpun kamu bilang tadi karena saya mikirnya Skopindo Bu. Kalau kamu mikirnya Skopindo, kenapa kamu tuliskan di sini metodologi penelitian yang panjang-panjang menurut parameter ini SNP sekian, parameter ini SNP sekian. Kenapa nggak usah ditulisin aja sekali? Karena kan Skopindo yang melakukan, tapi kan tidak seperti itu Erling. Karena ini kan skripsi, kamu tidak melakukan sendiri karena memang ketidaksediaan alat dan ketidaksediaan keterampilan sebenarnya. Iya Bu. Ya, ini nggak masalah, cuma kamu sebutkan aja nanti berarti pengambilan sampel dan analisis parameter dilakukan di Skopindo. Baik Ya, Bu. jadi bab 3-nya saya bingung baca bab 3 kamu ini masih kebolak-balik, jadi nggak runut gitu. Jadi tolong diperbaiki semuanya, metodenya udah betul. Memang nanti biarpun Skopindo yang melakukan, tapi kamu detailkan lagi parameter ini seperti ini menurut SNI ya. Tapi harus kamu cross check lagi apakah memang betul SNI sekian yang digunakan oleh pihak Skopindo untuk pengambilan sampel. Baik Bu. Jangan nanti biasanya mungkin ada beberapa metode pengambilan sampel, tapi pihak Skopindo tidak mengacu pada SNP nomor sekian misalnya. Jadi kamu harus sesuaikan sama yang dilakukan pihak Skopindo ya. Iya Bu. Terus apa lagi ya? Udah sih kayaknya. Yang daftar pustaka aja nanti kamu perbaiki penulisan ya. Ini ya, huruf besar kecil. Itu aja sih, kemudian cukup Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Yul. Belum. Baru kemudian belum. Halo Budian. Halo Bu Erda, udah ya? Udah Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Erda. Iya, Silakan Bu Suci. Bu, terima kasih. Salam persilang. Edli, selamat sudah baru sampai sebentar proposal ya, kita juga ada rencana akan seperti apa ke depannya.
Kalau dari segi apa sih bimbingan lah ya selama ini kita melihat Erli sih semangatnya sudah baik, jadi untuk belajar juga mencari informasi dari literatur, kemudian kemajuannya oke lah ya, jadi jangan sampai di tengah-tengah nanti ketika kita sudah bagaimana metode kemudian bikin kamu lakukan kamu bilang supaya saya mungkin kalau untuk koreksian karena kita dulu udah sama-sama kesalahan kamu ya tolong diperbaiki. Saya sangat setuju dengan berikan peneliti satu utama dan peneliti kedua, kemudian yang untuk saran ideal gambar-gambar saya Pak bilang atau udah pernah ya namanya kalau dilengkapi dengan skala gunakan apa namanya aturan bagaimana menggambarkan desain baik, kemudian lokasi itu memang untuk 22 pekerja itu nanti apa ya sulit, bukan sulit ya sebenarnya bisa, cuma lebih baik kan sebenarnya kalau untuk distatistikkan itu data di atas 30 gitu ya. Kalau memungkinkan dan bisa apakah mungkin dicari lokasi yang lain gitu ya pekerjaannya ramai sehingga bisa tergambarkan dari statistiknya bagaimana manajer atau bagaimana pencemaran terjadi di lingkungan kerja. Kemudian kesalahan pilihan ada masih RI sedikit kalau saya lihat ya bukan urusan tapi kesalahan penulisan huruf kemudian kurang tidak rapi itu masih ada beberapa. Kemudian saran Glenda juga saya setuju, jadi karena pengambilan sampel dilakukan dari oleh psikofindo bukan berarti kamu tidak kamu lepas tangan gitu tapi kamu penelitinya kamu harus tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ambil, apakah satu kali, dua kali, kenapa, alasan apa yang bekerja, alat yang digunakan, berapa lama gitu ya, itu semuanya harus kamu pahami dan kamu ikuti gitu, ada dokumentasinya. Kemudian untuk wawancara juga tidak lepas tangan kamu serahkan ke orang lain kalau menurut saya, tapi kamu juga yang wawancara atau misalnya mau visioner dengan sistem ini gitu ya kamu ikut karena mungkin kalau dari wawancara itu kan sistemnya tidak mampu ya misalnya kayak misalnya yang pilih A, pilih B, tapi bisa dilihat nanti apakah pertanyaan itu ada pengembangan atau muncul pertanyaan-pertanyaan baru atau dari jawaban respondennya ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi mengubah cara pikir atau ya konsep penelitian ini yang paling tahu kamu gitu mau seperti apa pertanyaannya, mau jauh apa detailnya itu kamu yang tahu, jadi saya kamu juga harus kasih kalau dari kalau di lapangan ikut untuk mengambil sampel lapangannya kualitas udara dan juga mengambil hasil wawancara. Mungkin apa itu ya metode lebih radikal, sebenarnya lebih bahan dan sebagainya ya bahasa asing saya rasa kalau memang dan ketiga tuh apa ya istilah-istilah asing itu memang udah biasa ya, jadi wajar kalau misalnya kita kan di sini istilah apa sih namanya lubang angin gitu ya bahasa Indonesia-nya, kenapa sih nanti penelitian ini pembahasannya itu ada bahasa Inggris gitu, kenapa tidak ada bahasa Indonesia, karena memang kebanyakan kalau mengenai lingkungan kerja, K3 itu istilah yang biasa malah menggunakan istilah yang bahasa-bahasa yang internasional sehingga tidak dipahami oleh semuanya ketika penelitian ini keluar atau bahasa-bahasa itu di dipublikasi dan keluar. Jadi yang tidak asing ketika kita tidak pakai lubang angin gitu, tapi kita pakai pen, kemudian bahasa-bahasa kecil dan biasa lah ya. Soal sampler gitu kan, kenapa tidak pakai contoh, kenapa tidak pakai perorangan tapi pakai personal sampler gitu, tapi karena memang bahasa itulah yang dianggap baku di dalam penelitian di lingkungan kita. Cukup mungkin kemudian dari saya. Baik, ya terima kasih Bu Suci. Erli, ada beberapa yang apa ya kebingungan kamu yang ternampak di seminar proposal ini yang memang harus segera diselesaikan sebelum kamu turun lapangan.
Yang pertama, penelitian ini masuk ke dalam kategori apa? Apakah quali atau quanti? Sebenarnya mix juga nggak masalah, quali dan quanti gitu kan. Hanya memang ketika kita sudah mendapatkan hasil kuantitatif, misalnya yang terbayang, misalnya di bawah ambang batas, kemudian hasil quali, kemudian nilainya ternyata banyak yang merasa mengalami gangguan, kita harus memixkan itu. Nah, itu yang agak harus lari ke literatur yang cukup banyak untuk menggali itu. Kemudian terkait dengan kuesioner, boleh kalau misalnya kuesioner, tapi tetap harus ada uji validitas dan uji reliabilitas dengan sampel supaya kuesioner kamu itu valid, kemudian realitasnya juga valid dan bisa langsung disebarkan dan dipahami. Kalau mau tambah dengan wawancara juga lebih baik, wawancara mendalam. Tadi yang saya jelaskan harus ada spesifikasi yang jadi sebagai personnya itu terpilih karena apa, nggak sembarangan. Lalu memang kalau penelitian seperti ini dampak idealnya memang kita ngukur, kemudian langsung ke pekerjanya. Kalau kemisingan tuh pernah di Ketapang itu langsung pakai alat audiometer, jadi langsung diukur di situ orangnya terganggu atau tidak. Ketika itu terjemahkan ke pertanyaan dan penyakit, memang menjadi faktor lain banyak yang berpengaruh, sehingga faktor-faktor yang berpengaruh itu harus kita perkecil atau dampaknya lewat pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail yang kita berikan. Misalnya dia mengalami sesak napas atau tekanan darah tinggi, apakah itu sudah lebih dari 5 tahun atau sudah sering atau bagaimana. Kemudian tadi ada disebutkan lama kerja juga mempengaruhi intensitas terkena paparan. Jadi memang ketika kita menerjemahkan itu menjadi pertanyaan kepada orang-orang, wajib untuk lebih detail dan harus bisa mewakili, jangan sampai terlewatkan. Jelas ya? Oke, baik ibu-ibu penguji, bagaimana keputusan atas seminar proposal early ini? Di BA pilihannya itu adalah diseminarkan ulang atau ya saya lihat. Nanti nilainya bisa menyusul. Bu Arvena dan Bu Herda sudah masuk di saya. Kita putuskan dulu saja. Yang pertama diterima, yang kedua tidak diterima, yang ketiga diperbaiki dan tidak diseminarkan ulang, atau yang keempat diperbaiki dan diseminarkan ulang. Silakan ibu-ibu, dari mulai Bu Arvena, masih ada? Kalau saya sih, saya terima Bu dengan catatan-catatan perbaikan tadi yang udah disampaikan Bu Herda, Bu Uci, dan dari saya tadi. Oke, berarti yang ketiga ya, diperbaiki dan tidak diseminarkan ulang. Bu Herda bagaimana? Nomor 3 Bu. Sama nomor 3 ya? Ya, baik. Baik, Erli, Bu Suci? Ditolak? Bu Suci lagi ke toilet Bu. Oh iya. Baik, kita ambil ke itu ya, kesepakatan bahwa diperbaiki dan tidak diseminarkan ulang. Erli, silakan perbaiki dulu ke masing-masing penguji, pembimbing, baru kamu bisa turun lapangan. Kemudian nanti BA dan semua nilainya akan saya kirimkan, termasuk revisinya, supaya kamu bisa langsung memperbaiki. Jelas ya? Jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pembimbing dan penguji, Bu Arvena dari jauh, kemudian Bu Herda dan Bu Suci atas kehadirannya, serta rekan-rekan mahasiswa Erli ya. Sebelum saya akhiri, semoga kita selalu sehat, kemudian bisa bertemu dalam keadaan yang lebih baik lagi, dan kita doakan semoga skripsinya cepat selesai ya Erli. Amin. Nah, baik. Saya akhiri seminar proposal hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat Siang. siang. Terima kasih, Bu. Izin ya Bu. Bu Herda, Bu Dian, sehat. Ya, jelas ya. Yuk. Meskipun ada drama sedikit saja, akhirnya sudah sama saja guys. Selamat. Akhirnya semakin overthinking guys. Sama. Ayo, semakin overthinking. Panik ya. Terima kasih guys, panik. BA aku tadi. Kau bisa gimana?